Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rapip Siti Hidayat. NPM saya 211002009. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengawas ya, pengawas dalam perusahaan. Oke, pengawas itu adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan dari perencanaan dengan merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Jadi di sini ada tiga fungsinya ya. Pertama, menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan dari perencanaan. Jadi, ketika ingin melakukan suatu pelaksanaan itu sebelumnya harus ada perencanaan yang terkonsep. Jadi, menetapkan setiap standarnya dalam artian begini, harus ada komitmennya dan konsepnya. Oke, yang kedua dengan merancang sistem informasi umpan balik. Ya, biasanya kalau ada pelaksanaan kegiatan itu biasanya ada yang keluar juga, ada yang dari keluar terus ke dalam. Nah, jadi kalau misal ada yang penyimpangan-penyimpangannya biasanya dilihat dipantau oleh pengawas itu gunanya sih. Yang ketiga, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan. Jadi setiap detailnya tuh biasanya dia sudah dapat informasinya dan menjamin semua sumber daya perusahaan yang dipergunakan telah digunakan sih sebenarnya dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Jadi dia tidak sembarangan menggunakan karena ada perencanaan sebelumnya itu. Oke, uh, sampai situ dulu ya pengertian tentang pengawas. Kita pindah ke tipe-tipe pengawas. Sebenarnya ada tiga tipe pengawas. Pertama, pengawas pendahuluan atau feed forward control. Yang kedua, pengawasan concurrence. Dan ketiga, pengawasan umpan balik. Oke, kita bedah dulu yang pertama. Pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan kemungkinan koreksinya dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi sebelum acara dimulai atau rancangan yang telah ditetapkan dia sudah waspada duluan, udah siap lah bakal apa yang akan terjadi ke depannya. Itu yang pengawasan penduluan. Jadi kalau ada penyimpangan sebelum pelaksanaan tuh dia yang ngatur biasanya. Yang kedua, pengawasan concurrence. Apa itu? Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi saat kita melaksanakan suatu kegiatan, biasanya pengawas concurrence ini yang paling bisa untuk menghandle-nya. Dalam artian kalau misalnya kita mengadakan suatu acara ya, biasanya yang eh, bisa mengawasi dari internal perusahaan dan eksternal perusahaan itu adalah pengawas concurrence. Begitu. Yang ketiga adalah pengawasan umpan balik atau feedback control. Apa itu? Suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai standar. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan kegiatan yang telah dilaksanakan, jadi harus ada mungkin seperti eh,
seperti yang sebelum saya sampaikan, seperti ya harus ada datanya dulu, harus ada tahulah, yang intinya tuh tahulah apa saja penyimpangan-penyimpangannya gitu, apa saja yang keluar dan apa saja yang masuk dari kegiatan tersebut. Itu intinya umpan balik. Jadi kayak eh, kita misal membuat kegiatan seperti ini, misalnya kayak jualan warung gitu kan, biasanya kan harus tahu dulu apa umpan baliknya. Maksud saya tuh seperti modalnya kayak apa gitu, kayak ya gimana seperti itu lah. Terus kita ke karakter-karakter pengawasan. Nah, jadi bagi yang mau menjadi pengawas itu harus mempelajari dulu karakteristiknya. Contohnya seperti akurat dengan dan tepat waktu. Ya kalau orangnya males-malesan ya bagaimana ya. Jadi harus disiplin lah, lebih tepatnya tuh, supaya kita tuh kerja enak, semuanya dimudahkan karena kita solid gitu, satu tim, satu perusahaan kan. Yang kedua, objektif dan menyeluruh. Jadi enggak, maksud saya tuh enggak individu, kayak dia tuh bisa mengontrol hampir semua perusahaan, mungkin stafnya atau bagaimana. Jadi harus tahu dulu gitu. Yang ketiga, terpusat pada titik pengawasan strategik. Jadi ini yang menarik. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin ini bakal jadi besar, atau ini kegiatannya bakal menjadi besar, biasanya pengawas tuh paling ketat gitu, seperti ya pengawas ini bukan hanya sekedar satpam, tapi cuman bisa aja di luar dari bentuk satpam itu. Maksud saya bisa di dalam perusahaannya juga, kayak dia bisa membaca datanya dan lain-lain. Jadi dia itu memang harus mengawas secara strategik supaya uh, acara berjalan dengan lancar dan mudahan tidak ada hambatan. Yang keempat adalah realistik secara ekonomis. Jadi kalau seandainya kita mau bikin perusahaan atau apa itu kegiatan, seperti kegiatan ya, harus tahu dulu nih kita nih ruginya berapa, terus tuh kita tuh harus sampai targetnya tuh sampai mana gitu. Jadi kalau misalnya kita berangan-angan kayak bisa sampai segini nih, sampai segini, biasanya nggak bisa sih, emang susah, apalagi banyak orangnya di dalam perusahaan kan, yang rugi kan banyak gitu. Yang kelima ada realistis secara organisasional. Ini seperti ya, kayak dia tuh bisa ini mirip seperti yang nomor dua. Jadi organisasional ini kayak dia tuh mengerti kayak sistem-sistem organisasi penyeluruhannya gitu. Yang selanjutnya terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Nah, kembali lagi ke poin sebelumnya. Jadi dia itu mempola organisasi itu bagaimana jadi bisa berjalan dengan lancar, pembagian anggotanya, pembagian karyawannya juga, dan anggota dan lain-lain lah. Dan dia harus bekerja sesuai dengan arahan organisasi itu. Yang selanjutnya ada fleksibel. Nah, ini yang paling penting menurut saya, karena kalau misalnya di suatu waktu-waktu misalnya ada masalah atau penyimpangan atau hal-hal yang kurang mengenakan kan, dia tuh nggak harus harus negurnya tuh secara kasar, boleh tegas cuman bukan kasar. Jadi kebanyakan orang-orang tuh sementang-mentang dia pengawas, dia pangkatnya tinggi, jadi langsung kayak gini gitu. Jadi harus fleksibel antara teman-teman di dalam kantor, harus fleksibel dengan tugas juga. Jadi ini yang paling, menurut saya paling penting, karena fleksibel itu yang paling susah didapatin orang-orang. Kalau orangnya baperan kan susah. Bisa
diajakin apa gitu kan, marah-marah, nanti bercandain yuk marah. Terus terakhir bersifat sebagai petunjuk dan operasional diterima para anggota organisasi. Nah, ini bukannya maksudnya melideri, bukan. Dia suka memberikan saran dalam artian nih untuk bisa diterima para anggota. Jadi belum tentu semua pengawas tuh bisa ditunjukkan memberikan saran yang masih belum tentu bisa diterima oleh para anggotanya. Begitu. Dan kita lanjut ke tahap-tahap pengawasan. Apa saja itu? Ada penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan, dan kedua penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan standar dan evaluasi, dan mengambil tindakan koreksi bila perlu. Jadi ada bukan tingkatan, ada tahapannya gitu. Jadi kita menyusun dulu dari perencanaannya, yang kedua pengukuran pelaksanaan kegiatannya. Jadi kalau sudah direncanakan nih, kayak ini kita mau kegiatan amal contohnya kan, kegiatan amal, terus bagaimana kita melaksanakan kegiatannya itu? Apakah kita harus naik mobil atau pakai bis atau gimana? Itu yang kedua. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Jadi sampai mana gitu. Nah, ini kegiatannya ini berjalan dengan lancar apa tidak, ataukah cuman main-main atau bagaimana gitu. Itulah pengukuran pelaksanaan dalam kegiatan. Dan selanjutnya pembandingan dengan standar evaluasi. Nah, standar evaluasi ya. Kalau standar evaluasi ini setelah kegiatan itu. Jadi kayak kalau misalnya ada kegiatan kotak amal tadi kita membaginya sama anak berapa gitu, kayak harus ada evaluasinya dari data yang kita pakai yang pas perencanaan itu, karena pas evaluasi itu paling penting. Jadi kita tahu pengeluaran kita berapa dan pemasukan juga kita berapa. Kalau misalnya kotak amal ya kita tahu berapa yang dikeluarin. Yang terakhir pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Oke. Kalau ini ketika uh, menurut saya ketika uh, lagi di ujung tanduk ya, gimana ya, kayak lagi bilang nggak ada opsi lain, jadi dia harus mengambil tindakan atau koreksi bila perlu. Jadi kalau misalnya di dalam pelaksanaan itu terdapat hal-hal penyimpangan atau yang lainnya mudahan terjadi, dia harus mengambil tindakan gitu. Dan ya begitulah fungsinya. Ya cukup sekian ya dari saya. Kalau banyak kesalahan saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.